Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang corporate governance, risk management, dan internal audit dalam pelaporan risiko. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum memulai materi ini. Untuk yang pertama ada Asrul Najwa dengan NPM akhir 254, yang kedua ada Damai Rospandanwangi dengan NPM akhir 257, yang ketiga ada saya sendiri, Yana Isyan Nurtasabila dengan NPM akhir 388, yang keempat ada Repita Birliana dengan NPM akhir 394, yang kelima ada Nimas Ayu Ramadhani dengan NPM akhir 397, yang keenam ada Rumaisa Diyat Sani Ataya dengan NPM akhir 399, yang ketujuh ada Adi Feby Arimbi dengan NPM akhir 403, dan yang kedelapan ada Marsha Aulia Andita Putri dengan NPM akhir 406. Yang pertama ini ada tata kelola perusahaan. Apa saja sih elemen kunci dalam tata kelola perusahaan ini? Jadi di sini tuh ada dewan direksi yang memegang peran vital. Jadi mereka itu bertanggung jawab untuk menetapkan risk appetite, prosedur risiko, hingga pengawasan kontrol internal. Untuk menjalankan fungsi ini, perusahaan itu perlu menggunakan instrumen sebagai kode etik dan penyataan konflik kepentingan. Selain itu, terdapat dua model kepatuhan. Yang pertama ada comply or explain yang bersifat fleksibel, dan yang kedua ada full compliance atau yang bersifat ketat dan wajib. Semua ini tuh didukung oleh komite utama, yaitu komite audit dan manajemen risiko, serta komite nominasi dan remunerasi. Kenapa sih ini tuh penting? Karena tata kelola yang lemah itu bisa berujung pada kegagalan sistemik dan skandal akuntansi. Seperti pada kasus Enron yang akhirnya memicu lahirnya Sarbanes-Oxley Act. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD. Prinsip OECD itu merujuk pada standar global yang secara garis besar OECD itu menekankan pada keterbukaan, integritas, dan transparansi manajemen senior. Terdapat 6 prinsip utama yang menjadi checklist bagi perusahaan. Yang pertama, mendorong pasar yang transparan dan efisien. Yang kedua ada melindungi hak-hak pemegang saham termasuk minoritas. Yang ketiga menciptakan insentif ekonomi yang sehat dalam rantai investasi. Yang keempat mengakui stakeholder sesuai hukum. Yang kelima memastikan penyajian informasi material yang tepat waktu dan akurat. Dan yang keenam serta memberikan arahan strategis dan akuntabilitas manajemen kepada perusahaan. Selanjutnya, kemana sih arah tata kelola perusahaan itu di masa depan? Fokusnya itu sekarang tuh bergeser pada pembaruan regulasi yang dinamis. Suara pemangku kepentingan akan semakin diperkuat. Transparansi perusahaan swasta besar akan ditingkatkan dan sistem pengupahan akan lebih diawasi. Tren ke depan juga menunjukkan adanya penegakan sanksi yang lebih tegas bagi direktur serta intervensi pemerintah yang lebih kuat demi menjamin standar kepatuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan pada organisasi jasa keuangan. Tata kelola perusahaan corporate governance dalam kegiatan manajemen risiko dalam organisasi keuangan diatur secara ketat oleh berbagai aturan dan regulasi. Sebagian besar organisasi keuangan termasuk bank biasanya memiliki pedoman tata kelola perusahaan internal mereka sendiri. Nah, pedoman tersebut biasanya mencakup kualifikasi yang harus dimiliki oleh direktur, tanggung jawab direktur, dan tanggung jawab serta wewenang yang didelegasikan kepada komite dewan. Nah, struktur tata kelola perusahaan biasanya berupa seperangkat prinsip yang menjadi pedoman bagi dewan direksi dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini mencakup panduan bagi anggota dewan mengenai cara menangani konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, serta mematuhi hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku. Bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan adalah adanya pelatihan dan program orientasi yang memadai bagi anggota dewan. Program orientasi bagi anggota dewan yang baru biasanya meliputi kerangka hukum dan regulasi, manajemen risiko, manajemen modal dan akuntansi grup, sumber daya manusia dan sistem kompensasi, komite audit, komite internal dan audit eksternal, dan komunikasi termasuk branding. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan pada lembaga pemerintahan. Nah, ini biasanya peraturannya bersifat wajib. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian tujuan utamanya itu lebih sempit, yaitu untuk menjamin akuntabilitas kepada publik.
Dan prinsip utamanya dalam lembaga pemerintahan meliputi eh, penggunaan anggaran secara efisien atau value for money dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai kerangka pengadilan yang mendukung inovasi, integritas, akuntabilitas, serta manajemen yang baik di seluruh organisasi. Dengan menghubungkan manajemen risiko dengan tata kelola perusahaan, organisasi dapat mengidentifikasi area risiko yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti efisiensi penggunaan anggaran, keberlangsungan operasional atau business continuity, pencegahan kecurangan, dan keamanan sistem teknologi informasi. Tata kelola perusahaan di lembaga pemerintahan itu didasarkan pada prinsip kehidupan publik yang dikenal sebagai prinsip Nolan. Nah, ini ada 7 prinsip. Yang pertama ada selflessness atau tidak mementingkan diri sendiri. Jadi harus bertindak demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan publik. Yang kedua ada integrity atau integritas. Jadi tidak boleh terikat oleh kewajiban finansial atau kepentingan lain dengan pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Kemudian ada objectivity atau objektivitas. Jadi dalam melakukan tugasnya, keputusan harus diambil berdasarkan kemampuan dan kelayakan, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada accountability atau akuntabilitas. Jadi harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan pada masyarakat dan harus siap diawasi. Yang kelima ada openness atau keterbukaan. Jadi harus terbuka terkait keputusan dan tindakan dan menjelaskan alasan dari keputusan yang diambil. Yang keenam ada honesty atau kejujuran. Jadi dalam menyatakan kepentingan pribadi ini harus berkaitan dengan tugas mereka dan untuk menghindari konflik kepentingan. Dan yang ketujuh ada leadership atau kepemimpinan. Jadi harus dapat memberikan contoh yang baik dan dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi kan bertanggung jawab menetapkan strategi organisasi dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, dan memiliki wewenang dalam keputusan penting organisasi, termasuk menetapkan risk appetite atau tingkat risiko yang dapat diterima oleh suatu perusahaan. Nah, struktur Dewan Direksi ini dapat berupa unitary board dan two-tier board. Nah, unitary board ini direktur eksekutif dan non-eksekutif berada dalam satu dewan, dan two-tier board ini dewan pengawas terpisah dari manajemen eksekutif. Nah, evaluasi kinerja dewan ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas peran dewan dalam organisasi. Nah, aspek-aspek yang dinilai itu ada struktur dan kompetensi anggota dewan, pemahaman terhadap tujuan dan risiko organisasi, keterlibatan dan tanggung jawab anggota dewan, pemantauan kinerja organisasi, dan dampak keputusan dewan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen. Yang pertama, manajemen menjadi pihak utama yang bertanggung jawab mengelola resiko organisasi. Yang kedua, risk management membantu proses identifikasi dan penilaian resiko serta perancangan pengendalian. Yang ketiga, internal audit berfungsi mengevaluasi apakah pengendalian resiko ini telah diterapkan secara efektif atau belum. Selanjutnya, ada 5 sumber assurance. Yang pertama ada Board of Directors yang memastikan proses manajemen risiko berjalan efektif dan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Yang kedua ada Senior Eksekutif dan Senior Manager yang bertanggung jawab membangun dan menjaga proses manajemen risiko serta memberikan informasi yang andal tentang risiko utama. Yang ketiga ada Business Unit Leaders yang memiliki tanggung jawab langsung atas risiko di unit kerja serta memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang keempat ada Specialist Risk Unit yang menyediakan keahlian khusus terkait jenis risiko tertentu seperti keuangan, keamanan informasi, hukum, dan lingkungan. Yang kelima ada Internal Audit yang memberikan penilaian independen kepada Dewan mengenai keandalan proses manajemen risiko dan melaporkan hasilnya secara terintegrasi.
Selanjutnya, ada laporan pemerintah tentang keamanan nasional. Pemerintah mulai lebih terbuka dalam menyampaikan ancaman terhadap keamanan nasional melalui laporan risiko seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui National Security Strategy dan National Risk Register. Laporan ini mengidentifikasi berbagai ancaman utama seperti bencana lingkungan atau cuaca ekstrim dan banjir, pandemi penyakit, kecelakaan besar di sektor industri dan transportasi, resiko sosial seperti kerusuhan dan kejahatan terorganisir, serta serangan terhadap infrastruktur dan tempat umum. Selain itu, faktor seperti politik, perubahan iklim, persaingan energi, kemiskinan, dan globalisasi juga dapat mempengaruhi tingkat risiko suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko menjadi bagian penting dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah untuk menjaga keamanan nasional. Selanjutnya ada different approach to risk management. Di sini ada pengertian manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional merupakan bagian penting kerangka manajemen risiko organisasi dengan tujuan utama manajemen risiko operasional yang baik adalah untuk membangun ketahanan operasional dan keandalan proses. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang dapat mengganggu aktivitas operasional sehari-hari suatu organisasi karena masalah pada proses, sistem, manusia, atau peristiwa eksternal. Risiko ini melekat pada setiap aktivitas bisnis dan berkaitan erat dengan keandalan proses serta ketahanan operasional. Tadi kan ada kategori risiko operasionalnya. Itu salah satu yang pertama risiko manusia. Risiko yang berasal dari kesalahan atau perilaku manusia, misalnya tidak mematuhi prosedur, kurangnya pemisahan tugas, penipuan internal. Selanjutnya yang kedua risiko proses, di mana risiko akibat kegagalan atau kelemahan dalam proses bisnis. Ketiga risiko sistem, risiko yang berasal dari kegagalan teknologi atau sistem informasi. Keempat, resiko eksternal, yaitu resiko yang berasal dari faktor luar organisasi seperti perubahan regulasi, kegagalan penyedia layanan, bencana alam, terorisme, dan tuntutan hukum dari pelanggan. Adapun jenis peristiwa resiko operasional yaitu yang pertama penipuan internal, kedua penipuan eksternal, ketiga masalah ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, keempat kerusakan aset fisik, kelima gangguan bisnis dan kegagalan sistem, 6 kegagalan proses bisnis. Selanjutnya di sini ada tabel prinsip-prinsip ORM Basel 2. Yang pertama yaitu prinsip 1, yaitu budaya resiko. Prinsip ini itu menekankan pentingnya membangun budaya resiko yang kuat dalam organisasi. Manajemen senior harus memastikan bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya pengelolaan resiko. Kode etik perusahaan harus meliputi ditinjau dan disetujui oleh Dewan Direksi, dipatuhi oleh karyawan, diawasi pelaksanaannya oleh Komite Etika, dengan tujuan agar kesadaran terhadap risiko menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari. Pada prinsip yang kedua ada kerangka kerja manajemen risiko operasional, yang dimana bank harus memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengelola risiko operasional. Dewan Direksi dan manajemen perlu memahami pertama jenis risiko yang ada, tingkat kompleksitas risiko, dan bagaimana sistem organisasi dan memunculkan risiko tersebut. Kerangka kerja ini tuh menjadi dasar bagi proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pada prinsip yang ketiga, yaitu peran direksi, yang dimana Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior benar-benar mengelola risiko operasional. Dengan artian, Dewan harus memberikan pengawasan, memastikan kebijakan manajemen risiko diterapkan, memantau efektivitas pengelolaan risiko. Pada prinsip keempat, yaitu selera risiko. Bank harus menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Risk appetite harus jelas, mudah dipahami oleh karyawan, menjelaskan alasan organisasi menerima atau menghindari jenis risiko tersebut. Dengan adanya batas ini, pengambilan keputusan itu menjadi lebih terarah. Pada prinsip yang kelima, ada tanggung jawab manajemen senior. Manajemen senior bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan dan pengelolaan risiko operasional dalam kegiatan sehari-hari. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian berjalan secara efektif. Pada prinsip yang keenam, identifikasi dan penilaian risiko dalam operasi rutin, yang dimana bank harus secara rutin mengidentifikasi dan menilai risiko operasional yang muncul dalam aktivitas bisnis. Proses ini tuh biasanya menggunakan alat seperti risk
and control self-assessment, analysis kualitatif dan kuantitatif dokumen rasio dengan tujuan agar potensi resiko dapat diketahui sejak dini. Pada prinsip yang ketujuh, ada identifikasi resiko dalam perusahaan. Ketika terjadi perubahan dalam organisasi, misalnya produk baru, teknologi baru, atau perubahan sistem, bank harus menilai kembali resiko operasional yang mungkin muncul. Selain itu, bank disarankan memiliki catatan pusat mengenai produk dan layanan agar perubahan dapat dipantau dengan baik. Pada prinsip yang ke-8, ada pemantauan dan pelaporan risiko. Manajemen senior harus memantau dan melaporkan kondisi risiko secara berkala. Yang prinsip ke-9, ada pengendalian dan mitigasi risiko. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, yang dimana meliputi kebijakan dan prosedur yang jelas, sistem pengendalian internal, strategi mitigasi risiko, atau transfer risiko. Pada prinsip yang 10, teknologi informasi dan komunikasi. Bank harus menerapkan manajemen risiko teknologi informasi yang kuat. Hal ini penting karena banyak risiko operasional berasal dari kegagalan sistem, serangan siber, dan kesalahan pengolahan data. Pada prinsip yang ke-11, ada perencanaan keberlanjutan bisnis atau business continuity plan. Ini mana bank harus memiliki rencana keberlanjutan bisnis untuk menghadapi gangguan besar seperti bencana alam, gangguan sistem, krisis operasional. Pada prinsip yang terakhir atau yang ke-12, ada pengungkapan atau disclosure. Bank harus melakukan pengungkapan informasi kepada publik mengenai pengelolaan risiko operasionalnya. Dengan adanya transparansi ini, para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, masyarakat dapat menilai bagaimana bank mengelola risiko, seberapa besar paparan risiko operasional yang dimiliki. Pada simpulannya, tabel ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan risiko operasional tidak hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga mencakup budaya organisasi, pengawasan manajemen, sistem pengendalian teknologi, hingga transparansi kepada publik. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko operasional, di mana pengukuran risiko operasional dapat melibatkan sejumlah metode dan biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi keduanya. Namun, pengukuran risiko operasional itu memiliki tantangan besar, antara lain kurangnya data historis, sulit memperkirakan probabilitas kejadian ekstrim, dan banyaknya jenis risiko yang berbeda. Karena itu, belum ada metode statistik yang benar-benar universal untuk mengukur risiko operasional. Selanjutnya ada kesulitan pengukuran, di mana tantangan dapat mengukur risiko operasional sangat besar dan hal ini diakui oleh PRA, regulator Inggris. Tingkat kerugian yang diharapkan hanya dapat diperkirakan meskipun probabilitas kerugian diketahui secara cukup akurat. Jenis risiko dalam risiko operasional beragam dan distribusi kerugian sulit dibuat karena kurangnya data terutama untuk kejadian yang ekstrim. Baik, di sini ada project risk management. Jadi, project risk management adalah proses mengelola risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga memenuhi kualitas yang ditetapkan. Nah, proyek biasanya itu dilakukan untuk melaksanakan strategi organisasi untuk meningkatkan proses operasional. Nah, dalam manajemen risiko proyek perlu dibedakan antara risiko dalam pelaksanaan proyek dan risiko terkait keputusan melakukan proyek tersebut. Nah, manajemen risiko proyek itu berfokus pada pengendalian ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil proyek dengan cara mengidentifikasi potensi peristiwa yang dapat menimbulkan masalah dan menyiapkan respon yang tepat. Selain mengelola risiko dan ketidakpastian, manajer proyek juga perlu memperhatikan peluang yang mungkin muncul selama proyek berlangsung agar manfaat proyek dapat dimaksimalkan. Nah, berikutnya ada development of project risk management. Jadi, manajemen risiko proyek merupakan bagian dari manajemen pengendalian yang bertujuan memastikan proyek itu dapat berjalan sesuai dengan biaya, waktu, dan juga kualitas yang telah ditentukan. Nah, proyek itu biasanya dilakukan untuk mengembangkan produk, teknologi, sistem, atau pasar agar organisasi itu dapat bersaing dan mencapai tujuan manajemen.
Karena proyek bersifat unik dan sering tidak memiliki data historis, pengelolaannya itu harus bersifat proaktif dengan mengantisipasi resiko sejak awal. Dalam manajemen proyek, terdapat beberapa jenis resiko yang perlu diperhatikan, yaitu resiko kepatuhan, resiko hambatan yang dapat mempengaruhi waktu dan biaya, lalu resiko terkait kualitas hasil proyek, serta resiko peluang yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaksanaan proyek. Nah, berikutnya ada uncertainty in project. Jadi untuk mengelola ketidakpastian dalam proyek, organisasi itu memiliki beberapa pilihan tindakan. Organisasi itu dapat memutuskan untuk merespon risiko atau ketidakpastian dengan beberapa cara, yaitu menerima risiko atau ketidakpastian, menyesuaikan aktivitas dan prosedur, menerapkan rencana serta respon kontingensi, atau menghindari risiko tersebut. Nah, untuk risiko dengan tingkat dampak rendah dan ketidakpastian rendah, organisasi itu biasanya memilih untuk menerima risiko tersebut. Jika dampaknya tinggi, tetapi ketidakpastiannya rendah, organisasi biasanya akan menyesuaikan aktivitas dan prosedur serta menerapkan pengendalian, termasuk asuransi jika diperlukan. Nah, untuk risiko dengan dampak rendah tapi ketidakpastian tinggi, organisasi biasanya menyiapkan rencana sesuai dengan kontingensi yang sesuai. Lalu untuk risiko dengan dampak yang tinggi dan ketidakpastian tinggi, organisasi itu biasanya akan berusaha menghindari risiko tersebut. Nah, gambar yang di sebelah kiri itu atau gambar 31.1 itu menunjukkan penggunaan risk matrix untuk memetakan berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam proyek. Jadi matriks ini itu membandingkan kemungkinan keterlambatan waktu dengan potensi peningkatan biaya yang dapat terjadi akibat suatu peristiwa. Nah, diagram tersebut itu membantu manajer proyek menentukan apakah suatu risiko itu berada pada zona aman, waspada, atau mengkhawatirkan, atau pula kritis. Nah, selain itu, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa itu juga ditunjukkan melalui ukuran lingkaran yang mewakili risiko tersebut. Nah, contohnya itu seperti penyelenggaraan Olimpiade London 2012 itu merupakan salah satu proyek konstruksi terbesar. Jadi selama pelaksanaan terjadi krisis keuangan global sehingga struktur pendanaan proyek itu harus dinegosiasikan kembali meskipun hal itu tuh menjadi tantangan besar. Nah, proyek tersebut itu dapat diselesaikan dengan sukses dalam proyek tersebut itu juga terdapat potensi masalah kondisi tanah, namun pada kenyataannya tanah di lokasi proyek itu ternyata kurang tercemar dari yang diperkirakan, sehingga memberikan keuntungan dalam hal waktu dan biaya pembangunan. Sedangkan untuk gambar sebelahnya itu menggambarkan proses manajemen risiko proyek dalam bentuk bautai diagram. Jadi dalam diagram ini sumber risiko itu berasal dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek. Di bagian tengah itu terdapat ketidakpastian proyek yang menjadi fokus utama dalam manajemen risiko. Nah, diagram ini itu menunjukkan bahwa berbagai pengendalian itu dapat diterapkan untuk mengurangi ketidakpastian, mengelola risiko saat terjadi, serta membatasi dampaknya terhadap kualitas, biaya, waktu, dan juga kepatuhan proyek. Berikutnya ada project life cycle. Nah, manajemen risiko itu telah menjadi salah satu cabang manajemen risiko yang paling berkembang dan juga dihargai. Dalam hal ini, itu tidak mengherankan karena banyak proyek dilakukan dalam lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan. Jadi, proyek dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun baik proyek besar maupun kecil itu selalu memiliki beberapa tahap tertentu. Nah, pada gambar 31.3 atau yang sebelah kanan itu menunjukkan tahap-tahap utama dalam siklus hidup
proyek atau project life cycle. Nah, salah satu hal penting dalam penilaian resiko proyek adalah bahwa kebutuhan klien itu harus selalu menjadi prioritas utama. Klien itu bisa berasal dari luar organisasi, tapi terkadang juga merupakan bagian dari organisasi yang sama. Nah, untuk gambar sebelahnya itu menunjukkan bahwa siklus hidup proyek terdiri dari 4 tahap, yaitu inisiasi proyek atau project inception, lalu perencanaan proyek atau project planning, melaksanakan proyek, project execution, dan juga penutupan proyek atau project closure. Nah, setiap tahap itu memiliki aktivitas tertentu yang dapat dilakukan atau yang perlu dilakukan. Nah, memahami tahapan dalam siklus hidup proyek itu sangat penting agar proses manajemen risiko yang pada setiap tahap itu dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga manfaat yang diharapkan itu dapat tercapai. Nah, manajemen risiko dalam proyek dasarnya itu mirip dengan proses manajemen risiko secara umum yang telah dibahas sebelumnya. Namun kerangka kerja yang mendukung proyek tersebut biasanya itu berbeda karena proyek tersebut tuh memiliki sifat yang lebih dinamis. Nah, setiap tahap dalam siklus hidup proyek mengandung resiko dan juga ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini itu dapat berkaitan dengan penentuan tujuan proyek secara jelas, kesepakatan mengenai waktu dan juga anggaran, serta penentuan kinerja atau spesifikasi yang diharapkan. Nah, selain itu, perlu disiapkan mekanisme untuk menghadapi perubahan spesifikasi proyek maupun penyimpanan dari kondisi yang direncanakan. Nah, tingkat ketidakpastian dalam proyek akan berkurang seiring dengan berjalannya tahapan proyek. Jadi banyak organisasi juga menambahkan variabel keempat dalam segitiga proyek. Ketidakpastian ini dapat berkaitan dengan ruang lingkup proyek, efektivitas strategi yang melatar belakangi proyek, atau kemampuan proyek dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Nah, para pemangku kepentingan biasanya mencakup regulator sehingga kepatuhan atau compliance itu sering dianggap sebagai hasil tambahan yang harus dicapai oleh proyek. Nah, selain itu, beberapa organisasi juga itu menambahkan sustainability sebagai hasil penting dari proyek. Jadi secara sederhana, kepatuhan dan keberlanjutan itu dapat dimasukkan sebagai bagian dari aspek kualitas, spesifikasi, atau kinerja proyek. Nah, agar proyek dapat dikelola dengan baik, diperlukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari proyek, lalu mengidentifikasi risiko sejak awal proyek, lalu melakukan komunikasi melakukan komunikasi yang baik mengenai risiko, lalu mempertimbangkan ancaman maupun peluang, lalu memperjelas tanggung jawab atas risiko, menentukan prioritas risiko, menganalisis risiko, merencanakan dan melaksanakan respon terhadap risiko, mencatat risiko proyek dalam daftar risiko, serta memantau risiko dan tindakan yang dilakukan untuk menanganinya. Nah, berikutnya ada opportunity in project. Jadi, project dilakukan karena adanya peluang yang ingin dimanfaatkan atau tantangan yang harus diselesaikan. Nah, dalam banyak organisasi, beberapa project itu sering dijalankan secara bersamaan yang kemudian disebut sebagai program. Jadi, agar proyek berjalan dengan baik, perencanaan itu harus mencakup kontingensi, yaitu mempersiapkan untuk menghadapi kejadian yang tak terduga, baik dalam bentuk tambahan waktu maupun biaya. Jadi selama pelaksanaan proyek, sering kali terjadi perubahan spesifikasi. Jika risiko proyek dikelola dengan baik, perubahan tersebut tuh justru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta pendapatan organisasi. Nah, tujuan utama dari pelaksanaan proyek adalah membantu organisasi mencapai tujuan strategis, misalnya meningkatkan efisiensi, kualitas, atau output produksi sehingga organisasi operasional dapat berkurang. Nah, selain peluang utama tersebut, proyek itu juga dapat menghadirkan peluang lain seperti mengurangi biaya, mempercepat waktu penyelesaian, atau meningkatkan kualitas hasil proyek. Contohnya pada proyek konstruksi, jika kondisi lapangan lebih baik dari perkiraan,
proyek dapat selesai lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Namun dalam beberapa kasus juga terdapat kemungkinan muncul yang tak terduga seperti ditemukannya situs arkeologi yang dapat menyebabkan penundaan proyek. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu biasanya memasukkan kemungkinan tersebut dalam perencanaan proyek agar dampaknya itu dapat dikelola dengan baik. Nah, lalu berikutnya ada Project Risk Analysis dan Management. Jadi, Association for Project Management itu mengembangkan panduan Project Risk Analysis dan Management atau PRAM pada pertengahan tahun 1990-an. Nah, beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar pendekatan PRAM dijelaskan pada salah satu poin yang ditekankan bahwa seringkali tidak ada pengalaman historis yang benar-benar spesifik terhadap satu proyek yang dapat digunakan untuk memprediksi secara akurat dampak dari peristiwa yang berbasis resiko. Nah, panduan PRAM memberikan langkah-langkah manajemen risiko proyek secara umum sejalan dengan tahapan manajemen risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pendekatan PRAM itu merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan dapat dimulai pada hampir setiap tahap dalam siklus hidup proyek. Nah, ada 5 tahap dalam proyek di mana penggunaan model PRAM itu dapat memberikan manfaat yang signifikan. Yang pertama itu studi kelayakan. Jadi pada tahap ini proyek itu masih sangat fleksibel sehingga perusahaan itu masih dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dengan biaya yang relatif rendah. Lalu yang kedua ada persetujuan proyek atau sanction. Klien itu dapat melihat tingkat paparan risiko yang terkait dengan proyek dan memastikan bahwa semua langkah untuk mengurangi dan mengelola risiko itu telah dilakukan. Nah, yang ketiga ada proses tender. Kontraktor itu dapat memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi serta menentukan cadangan risiko atau batas paparan risiko. Selanjutnya ada post tender atau setelah tender, yang mana klien itu dapat memastikan bahwa kontraktor itu telah mengidentifikasi seluruh risiko serta menilai kemungkinan program atau rencana proyek dapat tercapai. Yang terakhir itu during implementation atau selama pelaksanaan proyek, kemungkinan proyek selesai sesuai biaya dan jadwal akan meningkat jika seluruh risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Nah, masuk ke sub yang pertama yaitu definisi risiko operasional. Di sini definisi dasar bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola risiko operasional secara sistematis.
Definisi ini banyak digunakan dalam sektor keuangan dan juga diadopsi dalam strategi internasional seperti Basel II. Nah, di sini jenis-jenis risiko yang terkait dengan definisi Basel II meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penipu internal termasuk penggelapan aset, penghindaran pajak, dan juga penyuapan. Yang kedua yaitu penipuan eksternal seperti termasuk pencurian, peretasan, dan juga pemalsuan. Yang ketiga ada praktik ketenaga kerjaan dan juga keselamatan kerja, dan yang keempat klien, proyek, dan juga praktik bisnis. Yang kelima yaitu kerusakan aset fisik, yang keenam gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yang ketujuh eksekusi, pengiriman, dan juga manajemen proses. Nah, di sini dilanjutkan dengan isi dari prinsip ORM Basel II ya. Yang pertama yang pertama budaya risiko. Nah, di sini budaya risiko yang kuat merupakan fondasi utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, yang kedua, kerangka kerja manajemen risiko operasional atau ORMF, yaitu memahami sifat dan kompleksitas risiko yang melekat pada sistem. Yang ketiga yaitu Dewan Direksi menekankan tanggung jawab Dewan untuk memastikan kepemilikan oleh manajemen senior. Yang keempat yaitu selera risiko. Nah, merekomendasikan agar selera risiko operasional mudah dikomunikasikan dan juga dipahami. Nah, yang kelima yaitu manajemen senior, yaitu yang keempat yaitu selera risiko, yaitu merekomendasikan agar selera risiko operasional mudah dikomunikasikan dan juga dipahami. Yang kelima yaitu manajemen senior menekankan tanggung jawab manajemen senior terhadap risiko. Yang keenam yaitu identifikasi dan juga penilaian dalam operasional biasa. Daftar ini mencantumkan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan juga menilai risiko. Yang ketujuh yaitu identifikasi dan juga penilaian perubahan, yaitu menjelaskan bagaimana 3 lini pertahanan beroperasi selama perubahan. Nah, yang ke-8 yaitu memantau dan juga melaporkan, yaitu menjelaskan dengan gamblang kewajiban manajemen senior untuk memantau dan juga melaporkan isu-isu risiko termasuk risiko yang muncul. Yang ke-9 yaitu pengendalian dan mitigasi, yaitu bank harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat yang memanfaatkan kebijakan, proses, dan juga sistem. Nah, yang ke-10 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Bank harus menerapkan program manajemen risiko teknologi informasi komputer yang kuat. Nah, yang ke-11 yaitu perencanaan kelangsungan bisnis, yaitu bank harus memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk memastikan kemampuan mereka itu beroperasi secara berkelanjutan dan juga membatasi kerugian. Nah, yang ke-12 itu penyikapan. Itu pengungkapan publik suatu bank harus memungkinkan para pemangku kepentingan. Selanjutnya. Nah, lanjut ke sub yang kedua yaitu pengukuran risiko operasional. Nah, pengukuran risiko operasional ini adalah proses untuk mengukur besarnya potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko operasional. Nah, metode yang digunakan ini umumnya melibatkan data historis, simulasi, dan kombinasi keduanya untuk mengelola risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan juga tingkat dampak keparahan kerugian. Nah, tujuan dari pengukuran risiko operasi sendiri yaitu yang pertama mengetahui tingkat risiko yang dihadapi organisasi, yang kedua mengestimasi potensi kerugian atau loss, yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan modal capital requirement, yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini juga ada tabel contoh risiko operasional pada lembaga keuangan. Nah, yang pertama kategori acara yaitu penipuan internal. Nah, di sini definisinya yaitu kerugian akibat penipuan, penggelapan atau pengabaian peraturan oleh pihak internal. Nah, contoh kasusnya yaitu aktivitas tanpa izin, pencurian, transaksi tidak sah, dan juga insiden trading. Nah, kemudian yang kedua kategorinya yaitu penipuan eksternal. Di sini kerugian akibat penipuan atau pengabaian peraturan oleh pihak ketiga. Nah, contohnya yaitu
peretasan sistem cyber, pemalsuan, pencurian, dan juga perampokan. Nah, yang ketiga yaitu kategorinya klien dan juga produk. Di sini definisinya yaitu kegagalan memenuhi kewajiban profesional kepada klien atau sifat produk. Nah, contoh kasusnya yaitu penganggaran fidusial, penyalahgunaan informasi rahasia, dan juga kesalahan pemrosesan transaksi. Selanjutnya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu kesulitan pengukuran. Nah, kesulitan pengukuran adalah kendala atau tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengukur risiko. Di sini, risiko operasional secara akurat. Nah, faktor penyebab kesulitan pengukuran yang pertama yaitu kurangnya data historis, yang kedua frekuensi rendah dampak tinggi, yang ketiga yaitu sulit kuantifikasi, yang keempat yaitu pengaruh eksternal. Nah, di sini juga ada perbandingan risiko antara finansial dan juga industri. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor penyebab kesalahan. Nah, menurut finansial, orang yang mencapai batas kemampuan mental. Menurut industri, yaitu orang yang mencapai batas kemampuan fisik. Nah, faktor yang kedua yaitu karakteristik sistem. Faktor finansial yaitu sistem sangat kompleks, tersebar luas, dan lingkungan hanya sebagian yang bisa dikelola. Kemudian yang industri, orang yang bekerja dalam hubungan yang relatif sederhana dan lingkungan sangat mudah dikelola. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pencegahan, fokus pencegahan. Nah, di sini finansial yaitu keamanan nilai dan aset finansial, yang industri keselamatan fisik, perlindungan peralatan, dan juga menghindari kecelakaan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu perkembangan dalam risiko operasional. Di sini adalah perkembangan atau perubahan dalam cara organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola risiko operasional agar menjadi lebih efektif dan juga relevan dengan kondisi saat ini. Nah, perkembangan ini itu dipengaruhi oleh beberapa pengaruh, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua kompleksitas bisnis, yang ketiga tuntutan regulasi, dan juga yang keempat pengalaman dari kejadian risiko sebelumnya. Kemudian di sini juga ada bentuk-bentuk pengembangan dalam operasional risk atau operasional risiko. Nah, yang pertama yaitu peningkatan peran teknologi, yaitu mendeteksi dan mengelola risiko secara lebih cepat dan juga akurat. Nah, yang kedua yaitu penggunaan data yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas pengukuran risiko. Yang ketiga yaitu pendekatan yang lebih terintegrasi ERM, yaitu semua jenis risiko dikelola secara menyeluruh dalam satu sistem. Yang keempat yaitu fokus pada risiko kultur, yaitu karyawan dilibatkan dalam pengelolaan risiko. Nah, yang kelima yaitu perubahan regulasi. Nah, yang keenam yaitu pendekatannya lebih forward atau looking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian selanjutnya ada scope and role of internal audit dalam manajemen risiko. Nah, di sini ruang lingkup internal audit itu bekerja sama dengan fungsi manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan risiko itu berjalan dengan efektif. Nah, apa sih tujuan utamanya dari output yang dikeluarkan, yaitu MADE 2, yaitu yang pertama MADE kuadrat itu M-nya itu mandatory. Nah, mandatory ini artinya memastikan kepatuhan terhadap hukum, standar, dan juga tuntutan stakeholder. Lalu A-nya itu adalah assurance, yang memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa kontrol dan manajemen risiko itu berjalan dengan baik. Kemudian D itu decision making, yaitu menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada E, yaitu effective and efficient process, yang fungsinya itu untuk memastikan bahwa proses organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian di sini ada peran internal audit dalam IRM. Jadi di sini perannya itu yaitu untuk memberikan assurance atas proses manajemen risiko, lalu memastikan risiko telah dinilai dengan benar, kemudian mengevaluasi proses manajemen risiko, lalu menilai pelaporan risiko utama, kemudian meninjau pengelolaan risiko penting dalam organisasi. Selanjutnya ada proses internal audit dan hubungan dengan risk management. Jadi di sini ada tahapan pelaksanaan internal audit. Yang pertama itu tahapan planning, yaitu berperan untuk menginformasikan tujuan audit, lalu mengumpulkan informasi awal,
menilai pengendalian internal, dan juga menyusun program audit. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah field work. Jadi di sini perannya itu untuk menguji pengendalian internal, mengumpulkan bukti audit, dan juga mengidentifikasi kesalahan atau resiko. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu audit report yang bertugas untuk menyusun laporan temuan dan juga memberikan rekomendasi perbaikan dan menyampaikan laporan kepada manajemen. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu follow up. Di sini berperan untuk memantau tindakan perbaikan dan juga menilai apakah masalah itu telah diselesaikan atau belum. Selanjutnya di sini ada hubungan risk management dan juga internal audit. Jadi di sini risk management itu mengidentifikasi dan mengelola risiko, sedangkan internal audit itu mengevaluasi efektivitas pengendalian dan memberikan assurance. Nah, keduanya ini saling melengkapi untuk meningkatkan efektivitas dan juga pengelolaan risiko organisasi. Selanjutnya adalah reporting on risk management atau pelaporan manajemen risiko. Jadi jenisnya itu yang pertama ada administrasi manajemen risiko, yang kedua rencana respons dan perbaikan risiko, dan yang ketiga laporan kejadian dan rekomendasi, lalu yang terakhir adalah laporan kinerja risiko dan sertifikasi. Jadi manual manajemen risiko ini biasanya menjelaskan lingkungan pengendalian atau budaya risiko dalam organisasi. Isinya itu bisa mencakup berbagai informasi terkait prosedur dan juga kebijakan manajemen risiko. Lalu ada tanggung jawab Dewan Direksi dalam manajemen risiko. Jadi panduan risiko ini dari Financial Reporting Council atau FRC tahun 2016. Yang pertama adalah Risk Management Process. Jadi dia memastikan manajemen risiko menjadi bagian dari proses normal perusahaan dan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan. Yang kedua adalah Principal Risk and Risk Appetite atau risiko utama dan risk appetite. Jadi ini menilai risiko terhadap model bisnis dan strategi dan menentukan tingkat risiko yang bersedia diterima dalam organisasi. Yang ketiga, risk culture and risk assurance. Jadi ini memastikan budaya risiko diterapkan di seluruh organisasi dan memastikan diskusi mengenai manajemen risiko dilakukan di tingkat dewan. Yang keempat adalah risk profile dan juga risk mitigation. Ini dia meninjau profil risiko perusahaan secara berkala dan mengambil langkah untuk mengelola atau mengurangi risiko utama. Yang kelima adalah monitoring and review activities. Ini melakukan pemantauan dan juga peninjauan manajemen risiko. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sustainable atau berkelanjutan, jadi bukan hanya tahunan. Yang keenam adalah risk communication and reporting. Jadi komunikasi risiko dilakukan secara internal maupun eksternal dan informasinya itu harus disampaikan kepada dan juga dari Dewan Direksi. Selanjutnya adalah Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau SOX 2002. Ini adalah undang-undang yang dibuat setelah terjadi berbagai skandal perusahaan yang terkait dengan memanipulasi laporan keuangan. Tujuannya itu adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan kepada publik akurat dan laporan keuangan ini tidak menyesatkan investor. Dalam aturan ini ada Section 302. Ini mewajibkan semua data dan informasi perusahaan divalidasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Lalu ada Section 404. Ini mengharuskan perusahaan melakukan analisis risiko yang dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan, mengevaluasi struktur pelaporan keuangan, serta meminta auditor eksternal memberikan pengesahan atas keakuratan laporan tersebut. Nah, untuk memenuhi ketentuan SOX ini, banyak perusahaan menggunakan kerangka pengendalian internal KOSO dan membentuk disclosure committee yang bertugas untuk memeriksa serta memvalidasi informasi sebelum dipublikasikan. Namun, penerapan SOX ini sering dikritik karena dianggap membutuhkan biaya yang besar, memakan waktu, dan juga menambah beban administrasi bagi perusahaan. Selanjutnya adalah risk reports by US companies atau laporan risiko oleh perusahaan di Amerika Serikat. Jadi perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS itu harus membuat pengungkapan risiko secara detail dalam laporan. Laporannya itu terdiri dari Form 10K dan Form
20F. Jadi bagian ini tuh biasanya berisi 3-10 halaman yang menjelaskan faktor risiko masa depan. Contohnya itu yang pertama perubahan regulasi, persaingan bisnis, kondisi ekonomi umum, kehilangan pelanggan strategis, kenaikan biaya asuransi, perubahan nilai tukar dan suku bunga, gangguan operasional di fasilitas utama, serangan cyber seperti malware, ransomware atau DDoS, perubahan permintaan pelanggan, perkembangan teknologi, cuaca ekstrim, perubahan hukum pajak, perubahan hukum lingkungan, dan setiap resiko itu biasanya dijelaskan secara detail sekitar setengah halaman. Selanjutnya adalah Charities Risk Reporting dan Public Sector Risk Reporting. Jadi untuk pelaporan badan amal itu tujuannya supaya kegiatannya itu tetap transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan kerugian. Laporannya itu mencakup yang pertama pengakuan tanggung jawab pengurus atau trustees, yang kedua gambaran proses identifikasi risiko, yang ketiga penilaian risiko utama, yang keempat konfirmasi adanya sistem pengendalian, dan yang kelima adalah penjelasan tambahan pada organisasi amal besar. Nah, biasanya dalam organisasi yang lebih besar itu juga dijelaskan hubungan risiko dengan tujuannya, risiko operasional dan kepatuhan, analisis kemungkinan dan dampak dari risiko, serta ada proses monitoring risiko secara berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah public sector risk reporting. Jadi ini sifatnya wajib karena pemerintah itu bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Nah, pemerintah Inggris ini menetapkan prinsip pelaporan risiko. Yang pertama adalah keterbukaan dan transparansi. Jadi pemerintah harus terbuka tentang risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua adalah keterlibatan. Jadi kita harus melibatkan pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, proporsionalitas. Jadi tindakan itu harus seimbang dengan tingkat risiko. Yang keempat adalah berdasarkan bukti, atau keputusan itu harus didasarkan pada bukti yang relevan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Jadi pengelolaan risiko diberikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan risiko tersebut.